Perkenalkan, nama saya Recia Putri dengan NIM 2226111. Di sini saya akan mempresentasikan pengenalan Python. Sebelum itu, apa sih itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal karena sintaksisnya yang mudah dimengerti. Dikenal karena keterbacaan kode yang baik, Python memiliki banyak aplikasi termasuk pembangunan web, pengolahan data, dan kecerdasan buatan. Berikut adalah sejarah Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Dibuat untuk keterbacaan dan ekspresivitas, Python berkembang menjadi bahasa populer dalam pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Transisi dari Python 2 ke Python 3 menyebabkan perubahan signifikan dan sintaksis. Meski Van Rossum pensiun pada tahun 2018, pengaruhnya terasa kuat dalam dunia pemrograman modern. Berikut adalah varian Python yang populer. Saya mengambil salah satunya, yaitu CPython, yaitu implementasi standar Python dibuat dalam bahasa C. Paling umum digunakan, stabil, handal, dan memiliki dukungan luas dalam komunitas perkembangan. Meskipun tidak selalu tercepat, CPython ideal untuk proyek besar dan beragam. Berikut adalah instalasi Python. Pertama ada unduh Python. Kunjungi python.organisasi dan unduh versi terbaru Python sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Yang kedua adalah instalasi. Ikuti petunjuk instalasi yang diberikan oleh installer Python. Berikut adalah menulis kode Python. Yang pertama yaitu ada editor teks. Gunakan editor teks seperti Sublime Text, Visual Studio Code, dan yang sudah disertakan bersama instalasi Python. Kedua ada Hello World. Ini adalah contohnya. Selanjutnya adalah struktur dasar kode Python. Python menggunakan identitas spasi atau tab untuk menandai blok kode, tidak seperti bahasa pemrograman lain yang menggunakan tanda kurung kurawal. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya adalah tipe-tipe data dasar. Yang pertama adalah integer. Integer yaitu bilangan bulat. Contohnya 5 dan 10. Yang kedua ada float, bilangan desimal. Contohnya 3,14 dan 0,5. Yang ketiga adalah string, urutan karakter. Contohnya hello, Python 1, 2, 3. Selanjutnya ada boolean, bernilai true atau false. Yang selanjutnya ada list, kumpulan item yang dapat diubah. Contohnya 1, 2, 3 bisa diubah menjadi A, B, C. Selanjutnya adalah tuple, yaitu kumpulan item yang tidak dapat diubah atau contohnya seperti berikut. Yang terakhir ada dictionary, pasangan kunci nilai. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya adalah operasi dasar. Yang pertama adalah operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, pangkat. Kedua adalah operasi pembandingan. Yang kedua adalah operasi pembandingan. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan. Yang terakhir adalah operasi logika, and or not. Berikut adalah contoh kode Python sederhana.
Di sini adalah contoh dari menghitung 2/3. Python memiliki kelebihan, yaitu pertama kemudahan dan keterbacaan, yaitu sintaksis sederhana dan mudah dipahami, cocok bagi pemula. Yang kedua adalah seberguna dan fleksibel, yaitu berlaku untuk berbagai keperluan pengembangan dari web hingga kecerdasan buatan. Yang ketiga ada komunitas yang kuat, yaitu didukung oleh komunitas besar, menyediakan banyak sumber daya. Yang keempat ada cross platform dan produktivitas tinggi. Yang pertama dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Yang kedua ada kode pendek, mudah dibaca, meningkatkan efisiensi. Yang terakhir ada pustaka dan framework yang kuat, yaitu beragam pustaka yang kuat untuk berbagai keperluan. Python menawarkan kombinasi unik antara keterbacaan seberguna dan dukungan yang kuat, menjadikannya pilihan utama dalam berbagai industri dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada kekurangan dari Python. Yang pertama adalah kinerja relatif lambat, yaitu Python cenderung lebih lambat dalam komputasi intensif dibanding bahasa lain seperti C atau C++. Yang kedua adalah keterbatasan dalam mobile development, yaitu tidak sepopuler Java atau Kotlin dalam pengembangan aplikasi mobile. Yang ketiga ada global interpreter lock, bisa disingkat GIL. GIL membatasi eksekusi pada suatu disk, mempengaruhi suatu performa aplikasi multi-threading. Yang keempat ada tidak cocok untuk embedded system, yaitu komunikasi sumber daya yang tinggi tidak cocok untuk perangkat dengan kapasitas terbatas. Yang kelima ada kompatibilitas versi, yaitu pemutakhiran dari Python 2 ke Python 3 membutuhkan waktu dan ada banyak kode lama yang belum diperbarui. Yang keenam ada rentan terhadap reverse engineering. Kode Python lebih mudah di-decompile, rentan terhadap akses tidak sah. Meskipun memiliki kelebihan signifikan, Python juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan pengembangan dan keamanan sistem. Kesimpulannya yaitu Python memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya populer, seperti mudah dipelajari, seberguna, dan didukung oleh komunitas besar. Namun juga terdapat keterbatasan seperti kinerja relatif lambat dan keterbatasan dalam pengembangan aplikasi mobile dan embedded sebaiknya. Pemilihan Python sebagai bahasa pemrograman harus mempertimbangkan kelebihan besar yang dimiliki dan keterbatasan yang perlu disesuaikan kebutuhan proyek spesifik. Terima kasih, itulah presentasi saya. Sekian dari saya.